Halo semuanya, saya pikir sudah banyak orang telah mencoba Kinder Bueno biasa semacam ini. Mari kita buat lebih besar. Kita akan membuat yang persis sama ini, hanya saja dengan ukuran yang sangat besar, tapi pertama kita perlu mencoba aslinya. Di luarnya ada coklat, lalu lapisan waffle dengan pasta kacang. Nah, krimnya sendiri yang paling mantap ini. Hal pertama yang kita butuhkan adalah bentuk yang sangat besar. Ayah saya akan membuat ini dengan pipa besar ini. Dengan menggunakan pipa pengukur, kita mengukur 1,20 meter. Dan kita tandai dengan spidol. Dari samping kita bor lubang dengan obeng. Dan potong pipa dengan gergaji ukir ini. Sekarang kita gambar. Dan potong menjadi 2 bagian. Kita akan membuat stand dari kayunya. Dan melakukan ini, kita potong papan besar menjadi 2 bagian. Melingkari diameter luar pipanya, dan potong dengan gergaji ukir. Dengan amplas ini, kita robohkan semua gerinda. Kita perlukan 2 perincian seperti ini. Kita letakkan papan lebar di antara keduanya, dan kencangkan semuanya dengan skrup. Dua setengah lingkaran besar juga diukir dari kayu, dan 3 yang lebih kecil, tetapi pada yang sama lebarnya 2 kali lipat. Kita letakkan setengah pipa dari dudukan. Kita lumasi setengah lingkaran besar, dan masukkan ke dalam pipanya. Selain itu, kita perbaiki dengan skrupnya. Kita letakkan bagian yang hilang. Dan kerangka ini sudah siap. Tapi untuk digunakan, kita ambil setengah mu kecilnya. Dan kita bungkus dengan cling filmnya. Selesai. Bentuk yang sama disiram dengan minyak. Kita oleskan di dinding. Dan rekatkan perkamennya. Kita letakkan semuanya kembali pada tempatnya. Mari kita mulai masak dengan kacang. Ada 20 kg di sini. Kita pindahkan kini penggiling daging. Dan menggiling dari kensel kecil ini. Sekarang kita ambil rasanya, gula, dan coklat. Kita kumpulkan 1 kilo kacang yang dihancurkan. Nyalakan melange-nya dan tertidur. Ngomong-ngomong, pada awalnya saat mengering kita berhenti. Karena itu kita bantu. Kemudian tambahkan gula dan coklat bubuk. Setelah sekitar 40 menit, kita dapatkan pasta coklat kacang. Miringkan alat putar ini, dan masukkan semua pastanya ke dalam wajan. Jadi kita telah ubah 1 kilonya kacang menjadi pasta. Aduknya. Setelah itu, kita untuk waffle, kita pecahkan 48 butir telur menjadi wajah gatel. Tambahkan 3 kilo gula. Untuk aroma gula vanilanya. Setelah itu kita beralih ke minyak. Potong 1,5 kilo, masukkan ke dalam panci. Dan juga 1 kg margarinnya. Kita letakkan semua ini ke kompor. Kita perlu lelehkan. Dan tuangkan ke dalam wadah gastronya.
Kocok campuran menjadi halus. Tetap tuangkan 3 kilo tepung. Dan akhirnya aduk adonan. Selesai. Kita ambil dengan sendok dan masukkan ke dalam waffle iron ini. Kita tutup. Dan setelah 3 menit sudah siap. Anda bisa mendapatkannya. Lalu kita lihat pasta kacangnya dan sebarkan lapisan tebal di atas waffle. Kita rekatkan dalam cetakan. Dan seperti ini, seperti badan berjalan. Dan sementara kita panggang wafelnya 4 sertika waffle sekaligus. Yang keduanya masukkannya ke dalam cetakan sampai terisi penuh. Kita beralih ke krim. Kita membuka telur ayam botolannya dan tuangkan ke dalam mangkuk. Ada 20 telur di dalam setiap botolnya dan kita butuh dalam 10 dari mereka. Tuangkan 3 kilo tepung dan campur semuanya dengan mixer halus. Kita hanya membuat pengental ini dan kita akan masak krim dalam panci yang sangat besar. Kita keluarkan banyak susu dari lemari es. Kita buka dan tuangkan ke dalam panci. Kita taruh di atas kompor, tutup dengan penutup, dan nyalakan gas. Segera setelah susu dipanaskan, tambahkan 12 kg gula ke dalamnya. Dan campur dengan mixer konstruksinya. Tanpa henti mengaduk, tuangkan pengental ke dalam area tipisnya. Anda juga perlu mencairkan 3 kg mentega. Tuangkan ke dalam krimnya. Ini sisa kacang yang dihancurkan. Dan campur krim ini ke dalam sampai halus. Sudah menebal, tuangkan ke dalam cetakan. Ratakan dengan waffle dengan sisa pasta kacangnya dan taruh di atas krimnya. Selesai, kita letakkan formulir ke dalam freezer. Dua hari kemudian, semuanya membeku. Karena itu, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita cetak coklat susu dan letakkan ke dalamnya. Setelah kita letakkan ini ke marmite, perlu dinyalakan agar mulai memanas, dan aduk terus, lelehkan coklatnya. Ini jadi cair, tetapi untuk membuatnya lebih baik di bar, kita akan menambahkan mentega. Setelah itu kita campur. Sekarang jauh lebih cair. Saatnya mengeluarkan formulir dari freezer. Kita transfer coklat air ini ke waffle. Lalu kita oleskan. Jadi sampai kita menutupi seluruh pengembangan dengan coklatnya, kita tambahkan lebih banyak coklat ke marmite-nya. Lalu letakkan selembar chipboard ini di atas palangnya, dan tekan sekuat mungkin dengan stretch filmnya.
Pertama, kita turunkan formulir ke lantai. Dan balikkan di atas bukit yang dilapisi filmnya. Film peregangan ini bisa dilepas. Angkat cetakan dengan hati-hati. Sobek perkamennya. Buka plastik di sekitar setengah lingkaran kayunya. Kita pasang sekrup sedapat ini dalamnya. Dan kita hapus film ini sendiri. Dan dalam coklat ekstra ini sudah meleleh. Oleh karena itu, kita sendok coklat susunya dengan gelas ukur dan tuangkan batangan ini di atasnya. Satu lapisan lagi. Dan biarkan coklat ini membeku. Setelah mengulanginya hanya potongan tipis coklat hitam ini. Oleh karena itu, taruh mangkuk di atas penangkas suapnya, masukkan coklat hitam ke dalamnya. Dan aduk terus, lalu kita lelehkan. Coklat cair sudah dituangkan ke dalam tangkotong kue ini. Dan kita tuangkan batangan ini. Selesai, Kinder Bueno raksasa ini akhirnya sudah siap. Saya pikir ini ternyata sempurna. Baiklah, mari kita potong sepotong ini. Halo semuanya, kami memutuskan untuk membuat burger terpanjang yang pernah ada. Seharusnya dibutuhkan waktu 4 hari untuk mempersiapkannya. Hari pertama, mari kita mulai dengan iga babi. Lalu kita dengan iga babi ini. Hal pertama yang kami lakukan adalah melambangkan kulitnya. Lalu kita robek. Untuk bumbunya, masukkan campuran kelada. Lalu kita langsung ini. Taruh di dalam mangkuknya. Masukkan banyak paprika asapnya, lalu kita garam. Sos Worcester. Dan juga banyak sos monsternya juga. Uleni dengan bumbunya juga. Oleskan pada iga. Gosok dengan baik.
Masukkan iga ke dalam kantong khususnya. Lalu kita vakum. Sudah jadi, masukkan dalam lemari es selama 3 hari, biarkan bumbunya meresap sebanyak mungkin. Kami juga memutuskan untuk mengasingkan cabai. Untuk melakukan ini, kami potong menjadi lingkaran. Selesai. Taruh panci berisi air di atas kompornya. Masukkan banyak gula dan banyak garam. Tuangkan cuka sari apel. Didihkan bumbu ini. Dan tuangkan cabai ke dalamnya. Didihkan semuanya selama 5 menit. Setelah dituang, semuanya ditunggu selama 5 menit juga. Anda bisa tuangkan dalam toples. Lalu kita buang. Hari kedua, mulailah dengan membuat keju buatan sendiri. Panci di atas kompornya dan kirimkan dalam 400 gram keju cottage ini. Tuangkan 400 ml buasan sendiri dan panaskan semuanya. Setelah kita aduk sampai 5 menit, cairan berubah menjadi kekuningan. Ini berarti whey sudah terpisah. Tiriskan semuanya menjadi saringan. Dan keju yang sudah bersih dikirim kembali pada panci. Lalu di atas kompor, tambahkan pewarna-warnanya ini dengan sendok teh kedua wadah kue. Dan garam dalam jumlah yang sama. Dengan api kecil, terus bubuk dalam keju ini. Pada titik tertentu, keju akan meleleh, dan ini keju yang hampir siap. Sekarang, segera siapkan loyang persegi ini, lalu olesi dengan mentega. Tuangkan keju lele di atasnya, dan oleskan dengan tangan. Setelah 1 jam, ia akan menjadi dingin, dan pada titik ini dia sudah matang. Hal berikutnya yang kami lakukan adalah tomat yang dijemur. Potong tomat akan menjadi 2 bagian, lalu sebarkan di atas rak. Setelah itu, sebarkan di atas rak. Dan taburi dengan garam. Ini saja, Anda bisa memasukkan tomat segar ini ke dalam oven. Masukkan suhu dalam 10 derajat, dan ini adalah mode konveksinya. Kami biarkannya sembuh sampai keesokan paginya. Hari ketiga. Tomat kami sudah banyak yang mengering.
Dan ukurannya menyusut sekitar 5 kali lipat. Kita ambil stoples, tuangkan herba posisi ke dalamnya. Lalu masukkan tomat kering. Dan tuangkan minyak zaitun ke atas. Ini semua, sekarang tomat yang dijemur sudah siap. Kita akan tumbuhkan buahnya nanti. Sementara itu kita ambil bawang bombay dan kupas. Topol topong-topong. Wajan di atas kompor ini dan sedikit minyak di dalamnya. Buang bombaynya. Ini perlu digoreng sampai ini sedikit kecoklatan. Kemudian tambahkan air. Ini akan membuatnya lebih lembut. Sekarang tambahkan gula. Masukkan bawang bombay dan karamelkan. Kemudian kita dapatkan bawang bombay yang sangat bagus, lembut dan manis untuk saus barbeque-nya. Kupas bawang merahnya. Dan potong-potong. Sekali lagi hancurkan dan cincang. Taruh keser di atas kompornya. Lalu kita korok. Lalu taruh di atas kompor. Potong sepotong mentega dan masukkan dalam panci. Goreng bawang putih. Juga bawang bombay, bawang pasta tomatnya dan tambahkan 4 sendok makan. Tambahkan whisky juga. Tambahkan banyak madu untuk rasa manis. Cabai untuk bumbu juga. Lalu tabasco. Peras dalam jus lemon ini. Lalu berikan garam. Tuangkan asap cair juga. Lalu kita aduk. Rebus selama beberapa menit lagi. Dan saus barbeque pun sudah siap. Hal yang harus kita lakukan adalah mengocok dengan blender imersi. Lalu kita tuangkan ke dalam panci. Sudah selesai. Untuk burger ekstra sepanjang kami, kita buatkan roti brioche yang paling lembut. Tuang susu ke dalam mangkuk ini. Dan keluarkan setengah bungkus raginya. Tambahkan gula dan garam. Lalu aduk rata. Setelah kita aduk semuanya, kita kocok 4 butir telurnya. Masukkan mangkuk ke dalam mixernya. Dan tuangkan tepung secara bertahap. Setelah 5 menit diuleni, adonan sudah terbentuk mengalir ke dalam pengait ini. Potong 100 gram mentega dan tambahkan ke dalam mangkuk. Setelah kita taruh,
Sekarang keluarnya adonannya juga, suruh lurus ke atas. Pada akhirnya adonan harus menempel pada sisi mangkuk. Sekarang kita ambil nampan kue dan tuangkan banyak minyak di atasnya. Oleskan adonan di atas loyang. Sebarkan lebar-lebar dan tutupi dengan cling film. Biarkan adonan mengembang di atas tempat yang hangat. Setelah 1,5 jam, ukuran menjadi 3 kali lipat. Lepaskan cling filmnya dan sekali lagi uleni adonan dengan tangan Anda. Bentuk menjadi bola-bola, dan lalu kita bentukkan. Dibentuk menjadi bola seperti ini, dan letakkan di atas loyang. Tempatkan dataran tinggi di atas sudutnya, dan tutupi dengan cling film agar tidak menyentuh rotinya. Biarkan kembang selama 20 menit lagi. Selesai. Pecahkan 1 telur di dalam mangkuk. Lalu tuangkan dalam susu, dan kita aduk. Olesi roti agar warnanya berubah menjadi coklat. Masukkan ke dalam pemanggang listrik dan nyalakan gasnya. Panggang dengan suhu 180 derajat, 25 menit, dan roti sudah matang. Mereka sangat lembut. Terakhir, hari keempat. Telur rusuknya sudah direndam sepenuhnya. Kita juga memerlukan nampang pemanggangnya. Buka sekaleng bir dan tuangkan ke dalam loyang. Kami taruh rak khusus di atasnya. Buka kantongnya. Taruh iga di raknya. Dan kemudian buka gulungan kertas 5 di atasnya. Lalu ditekan dengan kuat semua sisi. Selesai. Mari kita taruh di atas panggangan. Sementara itu, kami membuat glasir untuk mereka. Panggang 3 siung bawang putih ini. Masukkan segelas sherry yang sudah dicairkan. Dan kukus sedikit jusnya. Masukkan lada ke dalam mesum dan giling. Dalam sos ini, sedikit pasta tomat, daun kemangi, garam, dan gula. Belah 2 lemon dan peras airnya. Aduk glasir kami dan hampir siap. Yang tersisa hanya menggunakan blender untuk memblender sampai halus. Iga telah berada di panggangan selama 3 jam. Keluarkan dan buka kertas aluminiumnya. Dengan menggunakan kuas, sambil kasih kali sirih ini.
Masukkan kembali ke dalam panggangan. Setelah 10 menit, tulang rusuknya terlihat bagus. Tapi kita lapisi sekali lagi untuk mendapatkan lapisan yang lebih besar. Menit lagi dan iga sudah matang. Keluarkan mereka. Kami taruh mangkuk kayu bakar di atas panggangan dan isi dengan bara api. Nyalakan tabel alkohol yang kering dan biarkan menyala api rapinya. Selesai. Tuangkan ke dalam panggangan. Letakkan kisi-kisi di tempatnya. Mari kita lanjutkan pembuatan irisan daging. Kita butuhkan daging sapi dan lemak babi. Potong lemak menjadi potong-potongan. Potong full terbesar dari daging ini. Dan potong menjadi potongan yang bisa diatur untuk pilih pengen daging ini. Sekarang ambil penggiling daging itu sendiri, taruh dalam mangkuknya dan pindahkan daging ke piring. Mari kita mulai cincang. Cincang halus juga daging asapnya. Dan juga ke dalam daging cincang. Buka dan keluarkan tomat kering matahari ini. Kita iris halus. Dan masukkan juga ke dalam cincang. Cabai yang baru digiling dan tutus saja. Dan juga garam. Semua jadi. Uleni isian dengan baik menggunakan tangan Anda. Lalu bentuk menjadi bola-bola. Kita taruh di atas lembar perkamennya dan kita buat bentuk potongan daging. Kita buat 3 dari mereka. Kami pergi untuk mengorengnya di atas panggangan. Sementara mereka panggang satu sisi dan butuhkan selada dalam tomat. Lalu kita keju cottage ini kita iris. Kita potong roti brioche super lembut kami menjadi 2. Iga babi menjadi masih panas, jadi kita taruh di atas papan ini dengan sangat sederhana. Dengan tangan kami, kita ambil semua tulangnya. Potong menjadi 3 bagian. Balikkan irisan daging ke sisi lainnya.
Goreng sedikit lagi dan keluarkan. Sekarang taruh roti di atas panggangan. Sekarang harian 20 detik sampai menjadi bergerak, lalu keluarkan. Mulailah membuat burger ini, lalu alisi dengan bagian water karamel. Sobek daun selada dan taruh di atas bagian bawah. Berikutnya adalah potongan daging yang berair. 2 potong keju cottage ini. Peras saus barbeque-nya. Berikutnya adalah tomat. Taruh iga babi. Saus barbeque lagi. Acar cabai. Dan tutup dengan roti. Ini semua burger yang telah kami buat selama 4 hari akhirnya sudah siap. Mari kita coba.